Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Suparto, SH, SIP, MM, MSI, MH, selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Hukum. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Andi dari kelas D, program studi Magister Hukum. Izin menjelaskan tentang tanggapan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang sesuai dengan Pancasila Sila kelima. Yang pertama, tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang Penghapusan KDRT yang disahkan tanggal 22 September 2004 saat ini sudah berumur 7 tahun dan mulai digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan KDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terhadap beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh undang-undang sebelumnya. Setelah itu menyusul undang-undang seperti perlindungan saksi dan korban dan undang-undang penghapusan tindak pidana perdagangan orang. Terobosan hukum yang terdapat dalam undang-undang penghapusan KDRT tersebut tidak hanya dalam bentuk tindak pidananya, tetapi juga dalam proses beberapa caranya. Antara lain dengan adanya terobosan hukum untuk pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung salah satu alat bukti petunjuk. Sehingga diharapkan dengan adanya terobosan hukum ini, kendala-kendala dalam pembuktian karena tempat terjadinya kekerasan rumah tangga umumnya di ranah domestik, bahkan dalam pasal 15 Undang-Undang Penghapusan KDRT mengatur kewajiban masyarakat dalam upaya mencegah KDRT agar tidak terjadi kembali. Permasalahannya sekarang adalah apakah terobosan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT ini dalam pelaksanaannya benar-benar aplikatif dan menjawab kebutuhan korban terhadap dinamika proses peradilan yang ditempuhnya. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebut sebagai hidden crime yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja, tapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, dan seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataan terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum sangat diperlukan, khususnya tentang perempuan. Sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan rumah tangga, pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri. Walaupun secara umum di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Undang-undang penghapusan KDRT ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang lain yang sudah berlaku sebelumnya. Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya ada pembaruan hukum pidana terhadap Undang-Undang Penghapusan KDRT yang diatur secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Yang kedua, tinjauan sosiologis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga. Banyak kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi di masyarakat dengan angka yang terus meningkat memunculkan gagasan mengenai pentingnya sebuah undang-undang khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga identik dengan kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender karena dominan korbannya adalah perempuan. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, banyak bermunculan aliran-aliran feminisme merupakan gerakan pembebasan perempuan yang mengupayakan transformasi bagi salah satu peranata sosial dan secara gender lebih adil. Tujuan ini didasarkan pada kesadaran dan kenyataan bahwa sistem patriarki yang berlaku pada mayoritas masyarakat manusia di dunia sesungguhnya secara gender tidak adil dan menindas terutama terhadap perempuan.
Para perempuan sebagai korban KDRT tidak saja mengalami kekerasan dalam bentuk fisik, tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti psikis, seksual maupun ekonomi. Sementara itu, sistem hukum dan sosial yang tidak memberikan perlindungan dalam pelayanan yang cukup bagi korban. Rumusan-rumusan dalam aturan undang-undang yang ada masih bersifat diskriminatif dan tidak efektif dalam memberikan akses hukum dan keadilan bagi korban. Dalam konteks Indonesia, kondisi yang dari budaya yang timpang telah menyebabkan hukum dan sistem hukum, material hukum, aparat hukum, budaya hukum yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. KUHP sangat minim membicarakan hak dan kewajiban istri sebagai korban. Ia hanya diposisikan sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Begitu pula yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat 3, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Yang ketiga adalah asas keadilan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga. Pada awalnya, akses terhadap keadilan kerap dijadikan sebagai akses masyarakat ke pengadilan melalui dukungan lembaga bantuan hukum atau LBH. Hal ini sejalan dengan pasal 7 dan 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa semua orang memiliki hak sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi, serta setiap orang berhak atas penyelesaian masalah yang mereka hadapi di hadapan pengadilan. Akses terhadap keadilan berfokus pada dua hal, yaitu upaya setiap orang untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak mereka dan atau untuk penyelesaian setiap masalah hukum yang mereka hadapi, dengan syarat bahwa sistem keadilan dapat diakses dan dapat memberikan keadilan bagi setiap orang. Namun akses perempuan ke keadilan memiliki beberapa tantangan dan kekhususan bagi perempuan korban dalam mengakses keadilan, karena pada seluruh lini upaya perempuan dalam mengakses keadilan, perempuan korban mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Bahkan kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan menetapkan Rekomendasi Umum Nomor 19 pada tahun 1992 mengenai definisi kekerasan berbasis gender, yang kemudian menjadi cetak biru dari CEDAW atau Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan berbasis gender merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Ketika perempuan mencari keadilan baik secara proses naming, blaming, dan claiming, yakni ketika perempuan mengadukan masalahnya sampai proses penyelesaian perkara dilakukan, perempuan senantiasa mengalami diskriminasi. Ketika perempuan mengalami kasus kekerasan, perempuan merasa ketidakadilan telah terjadi pada dirinya atau naming. Perempuan kemudian mempersalahkan atau memulai menuntut orang atau pihak yang melakukan kekerasan terhadap dirinya atau blaming. Adapun ketika perempuan mengadukan kasusnya ke pihak ketiga, maka perempuan korban mulai berpikir bagaimana cara mereka mencari keadilan atau claiming. Intervensi pendamping atau organisasi perempuan kerap terjadi di tahapan terakhir, yakni ketika perempuan korban berupaya mencari keadilan baik melalui lembaga keadilan formal maupun non-formal. Ketidakadilan terhadap perempuan yang menjadi akar dari tindak kekerasan terhadap perempuan justru terletak pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Itu jenis kelamin seorang adalah faktor paling berpengaruh dalam menentukan posisi sosial, pengalaman hidup, kondisi fisik, psikologis, kepentingan, dan nilai-nilainya. Karena itu aliran ini menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan seperti institusi keluarga dan sistem patriarki, karena keluarga dianggap sebagai institusi yang melahirkan dominasi sehingga perempuan ditindas dan mengalami kekerasan. Antisipasi kekerasan terhadap perempuan telah banyak dilakukan baik oleh kelembagaan formal atau pemerintah maupun kelembagaan informal atau LSM, organisasi masyarakat maupun organisasi politik. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan melaborisasi realitas sosial sebagai hasil konstruksi fakta sosial yang diciptakan oleh nilai patriarki. Kondisi patriarki sudah mulai banyak digugat, mulai dari intervensi kembali nilai sosial dan cara penafsiran nilai agama. Hasilnya menunjukkan adanya kelompok yang pemahaman gendernya sudah memadai sehingga berpengaruh terhadap antisipasi kekerasan. Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, diharapkan ada penurunan angka KDRT dan menjawab rasa keadilan bagi korban. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah sesuai dengan Pancasila Sila kelima. Kesimpulannya,
yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga akan menyebabkan menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan menjawab keadilan bagi korban. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga sudah sesuai dengan Pancasila Sila kelima. Kemudian saran yang saya sampaikan yaitu diharapkan semua pihak termasuk pembuat kebijakan agar benar-benar menerapkan Undang-Undang penghapusan KDRT untuk kepentingan akses keadilan bagi korban. Demikian penjelasan dari saya. Atas kekurangan saya mohon maaf. Selamat pagi, terima kasih.